Jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Jokowi Aswo Sudah dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo, budayawan senior Butet Kertarajasa Selasa siang dilaporkan ke Butet Kertarajasa sebut Presiden Jokowi dengan sebutan hewan. Awakmu ora wis tuwek. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual, tentunya dengan kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini yang lagi trending itu adalah si Butet yang sebelumnya anaknya Soekarno ataupun kakaknya Bu Megawati menghina Jokowi. Sekarang nambah lagi nih komplotannya si Butet gitu ya. Jadi ada momen dia menghina Jokowi, katanya hewan berkaki 4. Gila, ini Jokowi terlalu baik ya. Bahkan si Butet ini katanya sih dilaporin teman-teman. Yuk, mari kita bahas tentang si Butet. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah diklik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Mari kita mulai videonya, nggak sabar. Sekarang juga let's go. Oke, lewat pantun Karataja sindir keras Jokowi. Oh ya, gue pengen jelasin dulu ya sedikit. Siapa sih sosok Butet ya? Butet ini adalah seorang aktor, seniman ya, dan dia juga budayawan gitu ya. Nah, jadi dia ini udah cukup berkarir di dunia aktor tuh udah cukup lama. Dan akhirnya muncullah si Butet. Dan dia juga suka seni. Jadi ya dia mulai pantun lah di acara PDIP. Oke, kita coba dengerin pantun dia. Wedhus kok mendukung paslon. Wedhus mendukung paslon. Gue jelasin dikit. Wedhus itu dalam bahasa Jawa artinya hewan berkaki 4 ya. Kabeh bandeng. Bandeng hari ini ketaton. Jadi kawan-kawan, santai tenang sebentar. Okay. Boleh nggak saya membaca pantun? Boleh. Sik ya. Ya. Sing sabar ya Su. Ya. Su itu anak ya. Kalau nggak salah sih. Sik. Tenang. Tenang, suruh tenang. Pantun hajatan rakyat. Apa tuh? Kucingnya kabur. Kakinya pincang. Kakinya pincang. Ingin terbang tak bisa melayang. Cakep. Ngakali survei supaya Siapa menang. tuh? Jelas jika menang karena main curang. Anjay. Satu-satu aku sayang ibu. Ayo. Dua-dua aku sayang ayah. Ya. Jutaan Jokowi merasa ditipu. Penampilannya lugu, jebol licik, ngakali mahkamah. Ini siapa tuh? Saiki dulurmu iki. Wong edan gondal gandul tanpa cawat. Edan wong gila. Bagi mereka, tuanku adalah konglomerat. Tuanku orang kaya, konglomerat. Udah habis. Oke, lanjut lagi. Ini videonya masih keputus ya. Next. Ada kucing gondol iwa empal. Oke, cakep. Aku marah tak lempar sandal. Mantap. Dilempar sendal ya. Jokowi maunya revolusi mental. Revolusi mental. Tapi gagal terjungkal-jungkal. Terjungkal, jatuh-jatuh ya. Kucingnya kabur. Kakinya pincang. Cakep. Ingin terbang tak bisa melayang. Mantap. Ngakali survei supaya menang. Jelas jika menang karena main curang. Waduh. Siapa tuh? Satu-satu aku sayang ibu. Mantap. Dua-dua aku sayang ayah. Jutaan Jokowi merasa ditipu. Penampilannya lugu, jebol licik, ngakali mahkamah. Waduh. Siapa tuh? Saiki dulurmu iki. Dulurmu, saudaramu ya.
Wong edan gondal gandul tanpa cawat. Bagi mereka, tuanku adalah konglomerat. Ya. Gatot kaca, tulangnya besi, ototnya kawat. Oke. Bagi Ganjar Mahfud, tuanku adalah rakyat. Di sini, Nangkulon Progo, makanan tradisional geblek namanya. Kalau di Bantul namanya geplak. Geplak dipukul. Seharusnya kita hormati yang mimpin negara. Tapi maaf, kita muak karena dia memihak. Ya, ini arahnya udah arah banget, udah ngarah ke Pak Jokowi ya. Jelas banget ada kata memimpin negara. Kita coba lihat, Butet sangat-sangat nggak punya etika. Yes, efek sakit hati larinya sakit jiwa. Masuk. Ini masih di era kepemimpinan Pak Jokowi. Kok bisa gitu ya? Mantap. Hanya Butet budayawan, kritis, pemberani. Kritis sih, tapi emang bagus kritis. Cuma kata-katanya kurang bagus sih. Dari susunan kata dia ngatain. Oke lah, mungkin tadi nggak ada yang ngerti bahasa Jawa. Semoga itu artinya benar karena gua nggak 100% bisa bahasa Jawa. Cuma gua paham aja. Nah, oke, kita lanjut lagi. Terus akhirnya dia dilaporin teman-teman ya. Kita dengerin laporannya seperti apa. Tanah buka suara soal pantun Butet yang dinilai hina Jokowi. Gue kalau kayak gini biasanya inget Mahfud ya. Biasanya Mahfud turun gunung nih. Cuma kan Mahfud udah di kubu sebelah. Jadi kayaknya tidak mungkin lagi ya. Apalagi yang tadi Butet PDIP. Oke, kita coba dengerin ya. Sudah dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo, budayawan senior Butet Kertarajasa Selasa siang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta oleh 3 kelompok relawan Jokowi. Proses pelaporan mendapat pendampingan hukum dari tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Tuh, yang laporin Balakus. Pada Selasa siang, 3 kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo mendatangi Mapolda DIY untuk melaporkan Butet. Para pelapor menuding Butet sengaja menghina Presiden Joko Widodo di hadapan masyarakat umum dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Benar. Sebagai kelompok yang menyatakan dukungannya pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, para pelapor mendapat pendampingan hukum dari tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Kalau di Bantul namanya geplak. Geplak. Gak nyanyi, Cek yang nyanyi. Kalau memang itu terkait dengan Pak Butet, maka dia masuk kriminal umum, yakni pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Lalu ditanyakan kepada teman-teman, kira-kira mau UU ITE tetap lanjut atau bagaimana? Oleh karena undang-undang ITE yang dijerat adalah pihak lain yang menyebarkan, maka teman-teman relawan meminta agar supaya kriminal umum yang diajukan dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Istana angkat bicara soal pantun dengan kalimat umpatan yang dilontarkan budayawan Butet Kertarajasa. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang Presiden Jokowi bersikap biasa saja karena telah terbiasa menerima ujaran kebencian, hoax hingga fitnah sejak pemilu 2014 lalu. Widih. Oke, mantap sekali. Biasa aja kata Pak Jokowi ya. Ini apa tanda tangan di baju Gibran? Ini Ganjar wah. Sering lah Pak Jokowi terima sindiran, terima bahkan banyak hal lah dari 2014 kan. Hoax, ujaran kebencian, bahkan hal-hal lain, fitnah gitu. Ya. Tapi Bapak selama ini ya baik-baik aja, biasa-biasa saja ya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sindiran Butet Kertarajasa pada Jokowi adalah cara budayawan memberi kritik. Hasto bilang kritik Butet itu muncul karena Presiden menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu. Tapi gagal terjungkal-jungkal. Rakyat akan ikut membela, menyampaikan solidaritas. Karena ketika seorang budayawan mengkritik, itu sudah dengan rasa, itu sudah dengan alam pikir dan hati nurani yang jernih. Ini yang sebenarnya terjadi, yang seharusnya tidak perlu ketika Pak Jokowi betul-betul menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tanpa berpihak pada pasangan calon tertentu. Emang ada ya budayawan dengan kekreatifan dia bilang seperti itu nggak ada. Itu pasti disusun dulu ya. Masa iya
kreatifan dia tuh jelas-jelas dia baca dan itu udah disusun kalimat. Ya, oke. Karena ini kan 03 otomatis ya ngebela sih ya. Oke. Informasi terkini pelaporan Butet Kertarajasa ke polisi akan disampaikan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Selamat petang, Michael. Bagaimana laporannya? Apakah sudah diterima oleh polisi? Selamat petang Ibrahim dan saudara. Hingga saat ini, hingga kami melaporkan kepada Anda Ibrahim, proses di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus berlanjut. Terakhir tadi dilakukan konsultasi hukum antara pelapor, kemudian pendamping hukum dan juga dari pihak kepolisian. Nah, tetapi besar kemungkinan Butet Kertarajasa akan dilaporkan dengan tindak pidana umum, yaitu pasal 218, di mana mereka melihat di pasal itu disebutkan secara jelas bahwa presiden dan wakil presiden dilindungi kehormatan dan harkat martabatnya, apalagi jika dilakukan pelecehan di depan umum maka bisa dilakukan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Nah, proses ini masih terus berlangsung di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesaat lagi mungkin kita akan ketahui Ibrahim apakah laporannya akan diterima pihak kepolisian ataukah tidak, Ibrahim. Michael, sejauh ini apa ada respons dari Butet soal pelaporan? Ya, beberapa teman awak media tadi kami mendatangi ke rumah Butet, disebutkan Butet menegaskan bahwa dirinya tidak takut jika dilaporkan oleh pihak manapun dan dia siap bertanggung jawab dengan apa yang diomongkan. Nah, terkait hal itu namun Butet belum bisa banyak berbicara. Gue tahu nih kenapa si Butet ini kagak takut ya. Belakangnya ada PDIP. Ya gue yakin sih ya. Penjara 3 tahun bisa berubah menjadi 1 bulan. 3 hari penjaranya. Ada PDIP di belakangnya. Ya tenang. Jangan cemas. Karena memang dia belum mengetahui spesifik apa saja yang dilaporkan oleh pihak relawan Jokowi ini terhadap dirinya, Ibrahim. Jadi sampai saat ini belum ada pernyataan dari polisi soal pelaporan Butet ini, Michael? Agak. Ya, betul. Agak demikian, susah Ibrahim. sih ya. Baik, terima kasih. Michael Aryawan. Nah, belum ada laporan ya tentang keberlanjutan laporannya terhadap Butet ya. Intinya yang di akhir video agak berat sih ngelaporin PDIP apalagi lagi ajang-ajangnya pemilu ya. Pasti ya untuk sementara sih agak susah sih ya. Dan kita coba lihat pendapat netizen. Ditunggu pakai baju Shopee-nya Butet. Kalau bisa ya teman-teman, kayaknya agak susah sih. Ini bukan soal Pak Jokowi, tapi ini soal Presiden Indonesia. Pak Jokowi masih jadi presiden kita loh. Ya bener. Itu yang gak gue suka ya sama partai-partai. Gue gak hanya nyuruh partai 03, 01, 02. Tapi ya lihatlah ya, orang berkampanye itu nyampein visi misinya gitu ya, bukan menyebarkan kebencian. Apalagi Jokowi ini masih presiden gitu, jabatannya masih ada loh ya. Dan gua tahu kenapa PDIP bersangat-sangat berani, karena mereka dulu yang mencalonkan Jokowi ya. Pasti mereka sebel ketika Jokowi keluar dari PDIP malah memihak partai yang lain ya. PDIP pasti menganggap Jokowi adalah pengkhianat PDIP. Makanya mereka dengan seenak jidatnya gitu kan ngomongin Jokowi, merendahkannya. Padahal masih jadi presiden loh. Ini masih jadi presiden. Kebayang gak sih nanti kalau udah Jokowi udah gak jadi presiden? Wah, hinaan kebencian macam apa lagi yang bakal tersebut ya. Next, hukum harus tegas. Ini presiden simbol negara. Harus. Cuma kubu nomor 2 yang tidak menjatuhkan lawannya. Enggak, no comment. Alin Prabowo, no comment. Oke, next. Kita coba dengerin Butet soal dipolisikan buntut pantun sindir Jokowi. Cakep. Oke, kita lihat ya respon dia ketika pengen dipolisikan nih. Anjas. Apa? Karena projonya sedang pansos. Di projonya sedang pansos. Projo apa guys? Bahasanya sulit dimengerti ya. Siapa yang melukai Jokowi? Gak apa-apa, karena projonya sedang pansos, panjat sosial. Relawannya mungkin ya. Pantun saya, ya boleh-boleh saja. Semua warga bangsa ini boleh melakukan apapun karena itu memang dijamin oleh undang-undang. Melaporkan saya enggak apa-apa. Langsung lulu hatinya, Pak. Kalau saya menanggapi, saya nggak tahu apa yang dilaporkan.
Saya kan cuma menyatakan pikiran-pikiran saya, dan itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Iya sih, iya bener sih, bener ya. Cuma kan nggak gitu konsepnya. Terus Saya bisa mengartikulasikan pikiran saya secara bebas Boleh. melalui media seni, boleh banget media apapun. Saya seorang penulis, ya. saya bisa berekspresi Boleh. melalui karya tulis, entah itu puisi, cerpen, pantun, atau naskah monolog, atau di panggung pertunjukan karena saya seorang aktor, atau di layar kaca, atau di layar lebar. Boleh nggak boleh? Saya juga seorang pelukis. Saya bisa mengekspresikan kebebasan saya berekspresi di kanvas, Ya. di kertas, secara visual. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Dan itu satu hal yang sewajarnya di dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi kalau saya misalnya hari ini dilaporkan, Oke, harus dilaporkan. lalu nanti kita membuktikan, hari ini kita akan membuktikan tentang Polri-nya. Saya akan dikenai pasal apa? Pasal ITE yang penuh, yang lentur, pasal karet, tergantung siapa yang menafsirkan. Jadi di sini nanti kita juga akan membuktikan melihat netralitas kepolisian. Anjay. Polisinya netral atau tidak. Langsung nyalain polisi ya. Dan kan saya kemudian ditangkap polisi, bahkan kemudian dipenjara. Loh, itu malah proses pembusukan. Pembusukan, pinter sekali. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi? Membusukkan demokrasi. Dan itu rakyat pasti marah. Itu resiko. Kan ada pasal-pasalnya. Makanya yang kita uji di sini menggunakan pasal apa. Kalau pasal ITE kan lentur, itu tafsir. Pasal karet istilahnya. Tapi soal itu nanti biarlah lawyer. Kuasa hukum saya jelas, abang kita, Todung Mulya Lubis, dia siap mendampingi Nggak takut saya. ya, karena kan ada Nanti betul-betul pengacara. di Polda. Dan akan ada ratusan lawyer Ratusan lawyer. membantu saya. Kuat kan Butet kan. Polisi juga akan gentar deh ya pengen nangkep dia. Ratusan lawyer ya jelas, karena kan itu dalam acara PDIP ya. Yang pasti lawyer-lawyer banyak dong dari kader PDIP. Nah pasti bakal ngebela Butet ya. Agak susah ya emangnya. Ya kita coba masuk ke komen deh. Gimana lagi? Kenapa jadi begini ya? Bung Buntet sebagai budayawan sebaiknya memberi contoh yang baik. Salam maklum. Hilaf Pak ya, hilaf karena kan udah sebel gitu kan. Wajahnya ketakutan. Next, mengekspresikan apa saja boleh. Setuju, tapi tetap pada sopan santun, toto kromo, dan Pak Butet pasti paham harusnya. Nah iya ya, harusnya orang Jawa itu seperti itu, toto kromo, nyantai gitu ya. Nggak perlu lah dengan ujaran kebencian, apalagi nyebut seseorang dengan wedus ya. Wedus itu artinya hewan berkaki 4. Kan nggak layak banget kata-kata itu diucapkan dalam sebuah pantun gitu. Ya mungkin gua paham ada beberapa yang nggak ngerti Jawa, tapi kan kita orang yang ngerti Jawa kan agak sakit gitu dengarnya kan. Next, bebas yo bebas, tapi ada norma-normanya yang harus dijaga. Yesterday, aku setuju banget ya. Adabnya itu harus dipakai gitu kan. Kita kan warga Indonesia kan, terkenal tata krama, sopan santun ya. Demokrasi boleh, cuma pakailah kata-kata yang sopan gitu. Apalagi dia seorang aktor ya, seorang seniman, budayawan, kurang apa lagi pangkat dia atau jabatan dia ya, gelar dia disebutnya seperti itu. Next, dan gue nemuin video yang dimana ternyata gak hanya Jokowi, ternyata Pak Prabowo juga pernah dikatain Butet. Luar biasa, kita dengerin ya. Ons Prabowo soal puisi Butet Capres Hobi menculik. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Oke, ini pasti arahnya ke Ganjar. Jagoan Pak Jokowi pada waktu 2003 itu Jokowi ngarahnya mau ke Ganjar ya. Next. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik.
Oh, itu nyindir Prabowo. Saya sebenarnya juga suka sebenarnya. Beliau orang lucu ya orangnya. Kemarin acara PDIP kenapa nggak datang Pak? Acara PDIP yang puncak bulan Bung Karno. Saya kan di luar negeri waktu itu. Ya. Respons Prabowo. Luar biasa. Presiden, Menteri Pertahanan dihina ya, agak nyakit ya sindirannya. Oke, itulah tanggapannya dan kita coba yang paling seru adalah momen ini, respon netizen. Butet Kertarajasa menghina Pak Jokowi. Iya bang, marahin bang. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Ini kata-kata Jokowi disebut ya, pantes. Tadi kita nggak nonton videonya. Aswo. Dibilang asu. Terus kok mendukung paslon. Butet Kertarajasa, ya, budayawan Indonesia. Budayawan. Aduh, ini budayawan kok ngomong seperti ini. Kayak nggak berbudaya. Ya, iya. Budaya Indonesia ada ketimuran itu, Pak Butet. Jelasin, harus Bang. itu sopan, Santun. Ya. Bukan seperti ini. Sempun Presiden kaget. kita Republik Indonesia, ya, Presiden Jokowi, masa Bapak bilang asu, Bapak bilang wedus. Asu itu anjing, Pak. Wedus itu kambing, Pak. Kambing. Ya. Layak nggak menurut Bapak seorang presiden dikatain begitu? Menurut Bapak deh, coba. Nggak layak lah, Pak. Ya kan? Dia yang mati-matian untuk memajukan negara. Pagi, siang, sore, malam dia mikirin negara kita. Terus Bapak katain begitu. Ya terima dong ya. Gak layak banget Bapak dicontoh, Pak. Gak patut banget Bapak dicontoh. Ya, gak pantas Bapak dibilang budayawan kalau ngomong seperti ini. Lagian ya Pak Butet ya. Kenapa sih kok narasi Pak Butet tuh seolah-olah PDIP, Pak Butet, Megawati seolah-olah tuh kayak tersakiti gitu. Hah? Padahal nggak sadar ya, selama ini kalian menyakiti Pak Jokowi. Hah? Bayangkan di depan publik, ya, di hadapan banyaknya media, Bu Mega ngomong kalau tanpa PDIP Pak Jokowi apalah coba. Itu gimana Pak Jokowi tak tersakiti? Hah? Pantes lah kalau dia, Pak Jokowi, pindah ke lain hati, layak menurut saya. Harusnya menurut saya ya, PDIP itu dan Bu Mega bersyukur adanya Pak Jokowi jadi menang Pilpres 2 kali, menang pemilu 2 kali. Tanpa Pak Jokowi nggak akan menang. Loh buktinya dulu zaman Bu Mega capres menang emang? Enggak. Ya enggak. Ya, harusnya tuh bersyukur adanya Pak Jokowi bisa menang 2 kali. Kalau sekarang menurut saya jadi menang siapa? Ya menang Prabowo Gibran. Karena apa? Pak Jokowi ada di poros Prabowo Gibran loh. Anaknya aja sekarang maju jadi cawapresnya Pak Prabowo, ya kan? Iya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Makanya itu pada kepanasan loh Mas ya. Makanya itu pada kepanasan. Apalagi Jokowi arahnya ke Prabowo kan. Makin kepanasan ya. Butet keterlaluan. Tolong Pak polisi tangkep si Butet telah menghina Presiden RI. Agak susah nangkepnya ya. Sehat selalu Pak Jokowi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Bapak. Amin. Betul itu Mas. Kasihan Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi sehat selalu, sabar ya Pak Jokowi. Bapak Jokowi wong sabar, hebat siang dan malam, hanya memikirkan negara. 02 yang pantas jadi presiden. Betul itu Mas, Pak Jokowi paling oke. Sumpah sih ya, ini kayaknya paling sabar ya presiden ya. Sabar banget ya, mau dikatain, mau ditebar kebencian, dan ya sabar banget. Ya mungkin masih sakit hati gitu ya. Pindah berlain hati gitu. Yang nyalonin siapa kan, Jokowi PDIP, tiba-tiba berlain hati kan udah akhir jabatannya. Next. Oke, kita coba lagi lanjut ke netizen. Mau memberikan hak suara ada pada paslon mereka yang sudah menghina presiden kita. Ya. Oke, coba dengerin dulu videonya. Bangsa dan negara dan mengabdi kepada rakyatnya masih dihujat, dicaci maki, dikata-katain seperti itu. Nah, begini, sekelas Bapak Presiden saja yang sudah benar-benar mengabdi kepada negara, membangun bangsa, masih dikata-katain, masih dihujat-hujat. Apalagi kita yang hanya rakyat kecil, apakah nanti kita nggak diinjak-injak oleh mereka? Dan lagi, yang menjadi pertanyaan besar, yang selalu bilang tuanku adalah rakyat, apakah
dengan mengatakan tuanku dan adalah rakyat itu bertujuan untuk mengambil semua harta rakyat dari rakyat. Netizen, tanggapan Anda bagaimana? Ini didukung sih sebenarnya, didukung dengan pernyataan Guntur Soekarnoputra ya. Jadi Guntur Soekarnoputra pernyataannya seperti yang Mbak ini sampaikan. Mungkin di video ini kalian bisa nonton, itu sama persis ya. Ketika dia sudah mendapatkan Ganjar jadi presiden, Pak Guntur ini bilang, tenang, kita punya kekuasaan, kita bisa melakukan saja. Intinya digarisbawahi seperti itu ya. Oke, next. Bagaimana yang kemarin berkata, membiarkan ibu melahirkan anak bangsa yang tidak berakhlak itu adalah dosa besar. Apakah perkataan tersebut masih berlaku? Ini Mahfud MD. Salam hormat dari kami, rakyat kecil, rakyat Indonesia, rakyatnya Bapak Presiden Joko Widodo. Walah tetet, awakmu ora wis tuwek, segera daplok, tuwek karo tuweke. Pidato nang kampanye didelok wong akeh ngomong ngono iku lho, ngomong asu-asu. Sampeyan niku wis tuwek. Sampeyan sudah tua ya. Kayak contoh sing apik yang nom-nom. Sampeyan seniman ngomongnya asu-asu. Ngomong ngono apa? Wis, aku ro awakmu cegek, mari debat karo Gibran kalah. Sampai-sampai asu-asu no Jokowi. Debat sampai Gibran kalah sampai ngata-ngatain. Tuweke wis bau tanah, wis aja melok-melok sampean niku. Udah buat tanah. Tuwek karo tuweke sampean. Mbok yo ngekek contoh sing apik sing nang nom-nom, malah pidato nang kampanye didelok wong akeh, ngomong asu-asu. Seniman no capopo sampean niku. Sampe debat musuh aku padha senimane. Aku nggih seniman nyanyi, yo paham politik. Monggo Sherlock, salam waras. Wis tuwek ndrok wae. Suwi sampean dadi Amin Rais. Padha tuweke tapi gak duwe tata krama. Wis. Sayang banget ya si Butet, apalagi dia seorang aktor, benar kan netizen tadi. Apalagi dia udah berumur, mencerminkan kata-kata yang kurang pantas dengan kata-kata wedus, asu. Itu gak pantas banget ya buat disebutkan, apalagi dia udah nyebut kalimat Jokowi di situ ya. Gak banget ya. Next. Butet Kertarajasa sebut Presiden Jokowi dengan sebutan hewan. Ya, dalam kampanye Ganjar Mahfud kemarin di Kulon Progro ya, di daerah istimewa Yogyakarta pada hari Minggu kemarin, sosok yang disebut atau dikenal sebagai seorang budayawan terkenal kondang Indonesia, dulu saya malah menganggapnya dia satu tingkat dengan seorang W.S. Rendra. Ya, budayawan Butet Kertarajasa. Dan kemarin di kampanye Ganjar Mahfud, Butet Kertarajasa mengata-katai Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagai ASU dan wedus. Ya, itu sebuah sebutan hewan yang sangat tidak pantas sebenarnya sebagai yang ditujukan kepada seorang presiden di negeri ini. Ya, sontak penilaian saya terhadap seorang budayawan Butet yang dulu saya sangat ngefans dengan beliau ya, dan bahkan menganggap beliau itu satu lifting, satu tingkat dengan seorang W.S. Rendra. Tapi setelah melihat itu, saya sama sekali berpikir ulang bahwa beliau bukanlah seorang budayawan. Ya, bukan budayawan. Dia mengungkapkan sebuah dendam pribadi kepada seorang Pak Jokowi, atau hanya sekedar memancing untuk para pendukung Pak Jokowi untuk marah, ya mungkin bisa saja. Tapi itu sungguh nggak pantas diucapkan beliau, walaupun itu di acara kampanye di lawan politik yang seolah-olah didukung oleh Pak Jokowi. Tapi itu sungguh nggak pantas. Butet bilang Pak Jokowi melukai banteng Ketaton PDIP, itu yang dilukai ya. Karena apa? Ya karena Pak Jokowi saat ini condongnya, cenderungnya itu tidak memihak, tidak mendukung ke paslon dukungannya dari si Butet ini, Ganjar Mahfud, tetapi lebih cenderung mendukung ke paslon 02 Prabowo Gibran. Ya, itu masalahnya. Masalahnya kenapa Jokowi sampai dikata-katakan seperti itu oleh Butet Kertarajasa, karena nggak mendukung Ganjar Mahfud ya. Beda lagi kalau dari awal Pak Jokowi mendukung Ganjar Mahfud, pasti Butet akan memuji-mujinya setinggi langit. Asli bang. Jujur ya,
Ini yang menghina-hina Jokowi langsung jadi baik nih ya. Karena dia bakal dapet jabatan. Dan apalagi yang dilukai itu sebenarnya siapa? Yang dilukai itu sebenarnya siapa? Apakah loyalis dari Pak Jokowi? Apakah loyalis dari PDIP? Enggak, saya pikir enggak ya. Bukan loyalis mereka. Tapi yang dilukai, yang merasa sakit hati itu adalah elit politik mereka, orang-orang yang di atas mereka, elit politik mereka itu yang dilukai. Jadi bukan loyalis mereka ya. Dan saya yakin, saya pikir, saya disclaimer, saya bukan loyalis dari seorang Pak Jokowi, bukan seorang relawan dari seorang Pak Jokowi ya. Dan cuman saya cukup ya nggak terima saja ketika Presiden Republik Indonesia yang saat ini masih menjabat aktif sebagai seorang presiden dikata-katakan seperti itu oleh seorang Butet Kertarajasa. ASU dan wedus itu sebuah kalimat yang luar biasa menyakitkan sebenarnya. Jadi kalau Pak Jokowi dibilang menyakiti loyalis PDIP, loyalis yang mana? Bukan loyalis, tapi elit politik mereka yang merasa tersakiti dan terkhianati. Tapi justru kata-kata dari Butet Kertarajasa yang tadi itu yang justru menyakiti hati rakyat Indonesia. Gitu. Jadi mohon maaf kepada Butet Kertarajasa yang dulu saya kenal sebagai seorang budayawan, sekarang mungkin bukan lagi seorang budayawan bagi saya dan bagi sebagian orang lain. Karena kata-kata seorang budayawan. Ya inilah udah ketemu namanya politik, udah ketemu namanya uang, lupa tuh ya jati dirinya, lupa teman-teman ya. Dan betul abang ini gue juga nggak mempermasalahkan dia menghina Jokowi, bukan. Dari sini lingkupnya kan Jokowi itu masih menjabat ya, jadi presiden. Nah itu yang jadi permasalahannya. Dan seenak jidat gitu ya ngomongnya, wedus, ASU gitu kan, itu kan ya si Jokowi juga mempermasalahkan dia menghina Jokowi gitu. Cuma kan ini yang gue permasalahan adalah presiden loh, ini masih nyalon loh. Udah lah, gue nggak tahu lagi misalnya nih Jokowi udah habis nih jabatannya, yang menang udah habis nih jabatannya, nggak tahu gue seperti apa lagi ucapan mereka. Nih masih jabat seperti ini aja berani banget. Lanjut lagi, apa next? Sebagai seorang yang katanya budayawan, apa sih prestasinya lu sampai begitu kurang ajarnya lu bisa ngatain Pak Jokowi asu, wedus? Kalau gue boleh bilang, lu tai, cuma orang tai yang nggak bisa menghargai kepala negaranya yang sudah mati-matian membawa negara ini mengalami perubahan yang luar biasa. Apalagi di saat COVID ya, berapa banyak usahanya Pak Jokowi untuk membawa negara ini untuk keluar dari kesulitan karena COVID. Gue sangat memahami sekali kesulitan yang dihadapi oleh Pak Jokowi, karena pada saat itu gue juga membantu beliau untuk pengadaan APK yang sulit untuk mencapai ke pelosok-pelosok. Belum lagi karena lockdown, usaha tidak bisa jalan segala macam. Berapa banyak dana yang digelontorkan dari APBN sampai dipangkas dari kementerian-kementerian lain, anggaran-anggaran yang lain, hanya untuk mensuplai bantuan kepada rakyatnya. Jangan sampai rakyatnya kelaparan. Ya, berapa banyak dana yang disuplai untuk UMKM supaya bangkit kembali. Lu Butet nggak beda sama kotoran yang taunya cuma yang jorok, bau, nggak ada guna. Ngerti lu? Kalaupun lu nggak suka, sebagai seorang budayawan, lu kan tahu bahasa yang pantas untuk lu keluarkan seperti apa. Sekarang gue juga baru tahu, lu seorang budayawan, tapi budayawan bayaran. Lu bertahan mengata-ngatain kepala negara hanya karena membela calon-calon dari partai korup ya. Lu setelah misalnya mereka jadi, lu bangga apa? Bangga. Apa yang lu banggain? Karena lu mendukung partai-partai korup. Setan lu. Kita yang di bawah udah capek-capek kampanye dengan hashtag asal bukan Prabowo. Boleh pilih Ganjar, boleh pilih Anies. Lah yang di atas malah pada blunder. Kita mulai dari Anies dulu deh. Satu bilang Anies Imam Mahdi. Kemudian yang kedua, Malaikat Jibril turun kampanye. Kemudian sekarang dari kubu Ganjar, Mahfud MD bilang ibu-ibu berdosa melahirkan anak. Kemudian yang kedua, Guntur Soekarno Putri bilang kalau kita menang Jokowi bisa kita apa-apain. Terus Butet juga ngomong asu, ngomong bodus kepada Jokowi. Iya, semua konten itu udah gue bahas ya.
Emang sih, kita udah capek-capek nih kayak posting Prabowo. Jangan Prabowo, jejak digital Prabowo dulu pernah menghilangkan orang gitu kan. Pilihlah 01 atau 03. Si 01 blunder, 03 lebih blunder lagi. Ketika kita menang kita bisa ngapa-ngapain gitu kan. Capek banget jadi orang netral ini ya. Kagak ada yang bener ya, memilih siapa gitu. Aduh, ya mau gimana naik coba elektabilitasnya. Kita di bawah naikin ya. Kaya, di atas malah pada blunder. Lihat no pendukung Jokowi, pendukungnya Prabowo Gibran malah pada joget-joget aja. Tapi lihat elektabilitasnya. Iya, bener tuh. Lebih baik anteng ayam gitu kan. Kampanye ya kampanye, jangan menghina. Aduh, capek kali ya. Karena gue udah capek ngeliat 01, 03 isi blunder-blunder ini. Ya semoga sih depannya jangan blunder lagi lah. Tapi udah deket dengan pemilu ya teman-teman. Ya 02 juga. Tapi ini gua nggak, di video ini gua nggak menjudge 03 ya teman-teman. Ini hanya gua menjudge oknumnya saja, tim suksesnya yaitu si Butet. Jadi terserah kalian mau dukung 01, 02, 03. Gue tidak mempermasalahkan, tapi yang gue permasalahkan di sini adalah tim suksesnya si Butet. Dan ini kan bukan Ganjar ya yang ngomong seperti itu ya. Yang dipermasalahkan adalah si Butetnya aja. Nggak layak banget si Butet ngomong kayak gitu. Ya, gue pada undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya, terutama pada PDIP nih ya. Kalau misalnya gue ada salah menyinggung, kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan banget. Kan negara demokrasi ya, jadi ya mohon dimaafkan lah ya. Gue Valdi undur diri, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Agak serem ya. Dadah. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.